Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMIT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Melalui video ini, saya akan berbagi mengenai kesimpulan dan refleksi dari koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1. Kerangka berpikir pada modul 1.1 ini diawali dengan mulai dari diri, untuk mengetahui pemahaman awal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep. Pada tahap ini, saya mengeksplorasi lebih dalam melalui tulisan dan video yang diberikan. Ketiga, ruang kolaborasi. Fasilitator membersamai para CGP untuk saling bertukar pemahaman. Keempat, demonstrasi kontekstual. Saya menyusun strategi untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Kelima, elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, saya mendapat penguatan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dari instruktur. Dan yang terakhir adalah koneksi antar materi. Untuk menyimpulkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan merefleksikan dalam pembelajaran. Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Bermain sebagai kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. 3. Budi pekerti. Keseimbangan antara budi, cipta, rasa, karsa yang berarti pikiran, perasaan, dan kemauan, serta pekerti yang berarti tenaga. 4. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. 5. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang adil dan merdeka tanpa diskriminasi. 6. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambari sesuai keinginan orang dewasa. 7. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang berarti potensi yang melekat pada diri masing-masing murid secara alamiah. Kodrat zaman yang berarti potensi yang berubah sesuai perkembangan zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran saya di kelas, antara lain, keberhasilan pembelajaran diukur dari banyaknya murid yang mencapai KKM, sehingga saya merasa senang jika banyak murid yang tuntas, dan sebaliknya, saya merasa gagal jika jumlah murid yang tuntas sedikit. Strategi yang saya lakukan berfokus pada peningkatan kemampuan kognitif saja. Pembelajaran lebih mengejar kentuntasan materi. Hal ini membuat saya beranggapan bahwa teacher center adalah cara yang paling efisien dalam pembelajaran. Saya memandang bahwa pembelajaran adalah proses mentransfer ilmu dan mengabaikan kebermanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, sesuai kerangka berpikir, pemikiran saya menjadi lebih terbuka, bahwa pembelajaran yang dilakukan haruslah 1. Pembelajaran yang memperhatikan hak-hak murid. 2. Pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan dan budaya lokal. 3. Pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai karakter. 4. Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter murid. 5. Murid sebagai subjek pembelajaran. 6. Pembelajaran yang menyenangkan. Hal yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan murid. Dalam tahap ini, saya akan memberikan tes untuk mengetahui kesiapan belajar, gaya belajar, minat belajar murid, yang selanjutnya mengelompokkan murid sesuai kebutuhan belajarnya. Kemudian, memasukkan permainan dalam pembelajaran. Agar murid menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam belajar, maka saya akan memasukkan permainan dalam pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Selanjutnya,
membuat media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan langsung oleh murid. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka saya perlu membuat media yang dapat memfasilitasi murid untuk dapat mengeksplor dan membangun sendiri pemahamannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.